Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicarakan resensi buku yang berjudul Membuka Pintu Langit. Buku ini ditulis oleh saya, Samsul Munir Amin, dan ditulis juga oleh Indaryati, istri saya. Buku ini diterbitkan oleh Gase Indo pada tahun 2019. Jumlah halaman buku ini ada 163 halaman dan terdapat 25 cerita keagamaan yang indah-indah yang dinukil atau diambil dari literatur kitab kuning atau kitab-kitab yang terdapat di pesantren. Dan di samping itu juga terdapat cerita-cerita realitas keagamaan di dalam masyarakat kontemporer saat ini. Buku ini berjudul Membuka Pintu Langit. Terdapat 25 cerita keagamaan yang indah-indah di dalam buku ini, antara lain yang menjadi titel dari judul buku ini adalah Membuka Pintu Langit. Kemudian ada judul cerita yang berjudul Abdurrahman Ad-Dahil, Raja Wali Quraisy. Kemudian ada Sultan Saladin dan Raja Richard. Ada yang berjudul Kokohnya Keimanan, Hamba yang Berserah Diri, Jabatan Itu Ditinggalkan. Termasuk ada sebuah kisah tentang Raja Babilonia, kemudian kisah kelabu di balik kesuksesan Harun al-Rashid, dan ada yang berjudul Hikayat Cinta Hunain bin Ishaq. Kemudian ada Wanita Tua Itu Menangis. Kemudian ada Pengorbanan 6 orang juru dakwah. Kemudian ada cerita yang mengisahkan tentang keajaiban, hafalan dan kecerdasan para ulama dalam Islam. Kemudian ada kisah yang menceritakan tentang Khalifah Umar. Kemudian ada kisah-kisah kontemporer ini yang berjudul Dr. Cilik Hussein Toba-Tobai yang hafal Al-Quran. Kemudian ada kisah tentang Sarifuddin Khalifah, bayi ajaib asal Tanzania, Afrika, yang mampu mengislamkan ribuan orang dengan keajaiban-keajaibannya. Kemudian ada kisah tentang ini orang Indonesia, seorang bernama Bisma, bocah 10 tahun ketika itu yang penghafal Al-Quran. Di samping Al-Quran dia juga hafal kitab Alfiyah, Bulul Maram dan Duratun Nasihin. Kemudian ada yang berjudul Muhammad Al-Ghazali Akbar, seorang anak yang berasal dari Tegal, usia 9 tahun telah hafal Al-Quran dalam waktu 8,5 tahun. Kemudian Musa Hafid Cilik dari Bangka, dan kisah-kisah kontemporer, kisah-kisah teladan yang berisi untuk menginspiratif dan juga membangkitkan jiwa agar kita lebih mencintai kepada agama kita. Kisah-kisah tersebut sangat inspiratif dan menurut hemat saya sangat perlu untuk diteladani. Misalnya kisah tentang judul pertama, yaitu Membuka Pintu Langit. Itu adalah sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, di mana ada seorang sahabat yang bernama Usaid. Usaid ini adalah seorang penghafal Al-Quran dan juga seorang pembaca Al-Quran yang suaranya sangat indah dan sangat merdu. Nah, suatu ketika beliau berada di tengah padang pasir dan membacakan Al-Quran. Ketika itu beliau membawa seekor kuda yang ditambatkan. Tetapi begitu sahabat Usaid mendengarkan membacakan Al-Quran, itu ternyata kudanya itu mau lari. Dan kemudian sahabat Usaid mendongak ke atas. Ternyata
terdapat semacam pintu langit yang terbuka. Ketika sahabat Usaid berhenti, kuda itu berhenti juga. Tetapi ketika membaca ulang ayat-ayat Al-Quran, kuda itu seakan ingin lari. Begitu sahabat Usaid mendongak ke atas, ternyata itu ada pintu langit yang terbuka. Kisah selanjutnya seperti apa? Anda baca dalam buku Membuka Pintu Langit, sebuah kisah yang berisi kisah-kisah religius, inspiratif, membangkitkan jiwa. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.